jadi gaya yang diberikan tetap nilainya, konstanta pegasnya yang kita ubah-ubah. Artinya kalau secara real, pegasnya kita ganti-ganti. Oke ya. Oke, sekarang kita coba lakukan eksperimen ini. Oke, ini sudah 50 Newton ya. Berarti gayanya tidak perlu kita ubah. Kemudian konstanta pegasnya dimulai dari angka 100. Nah, tuh, kalau kita lihat pertambahan panjangnya 0,5 ya. Kita catat di sini hasilnya 0,5. Sekarang kita naikkan sampai 200. Nah, pertambahan panjangnya menjadi 0,25. Kemudian Maaf Pak, bukannya itu Maaf Pak, yang 150 ya Pak? Iya, yang iya 200. betul. Cap hidup. Bentar. Ah, nih 150 0,33 ya. Oke, kemudian 200 berarti tadi ya 0,25. Kemudian 250 0,2. Nah, kalau kita lihat pegasnya itu pertambahan panjangnya makin kecil ya. Artinya melarnya itu kalau bahasa kampungnya ngunyut ya kan. Nah, ngunyut nanti bahasa kampung tuh. Susah untuk melarnya kalau konstanta pegasnya semakin besar. Kalau ini 0,167. Ya kan? Kalau ini kita perbesar lagi, maka pertambahan panjangnya itu semakin kecil. Nih. Nah, ya kan? Jadi melarnya itu makin sulit. Artinya kalau semakin besar konstanta pegas, nih ya. Kalau kita lihat di sini kan hubungannya sebanding ya. Jadi semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjangnya semakin kecil. Artinya dia berbanding terbalik ya. Terdapat hubungannya berbanding terbalik. Nah, oke. Tadi datanya sudah. Maka kalau kita analisis, yang pertama percobaan menyelidiki pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Percobaan yang pertama tadi. Nah ini, jadi semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjang pegas. Artinya dia hubungannya sebanding ya. Kemudian percobaan yang kedua itu menyelidiki pengaruh konstanta pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Berarti kalau semakin besar konstanta pegasnya, pertambahan panjang pegasnya semakin kecil ya. Jadi secara praktikum dan memang dalam kehidupan sehari-hari ya memang seperti itu ya. Ini contohnya kalau jok motor yang ada shocknya, kemudian kita bonceng, kalau boncengnya bonceng 3, wah kasihan tuh shocknya kan, shock breaker ya. Nah ini kan artinya kalau orangnya 3, gayanya kan lebih besar dibandingkan dengan kalau tidak bonceng artinya sendiri atau boncengnya 2. Bonceng 3 nggak boleh lah ya, cabai-cabean pula itu. Nah, kemudian kalau shocknya yang agak keras, nah itu artinya konstanta pegasnya besar. Kalau keras berarti diberi gaya yang sama, kalau konstanta pegasnya semakin besar, maka pertambahan panjang pegasnya kecil. Jadi hubungannya berbanding terbalik. Nah, kita dapatkanlah persamaan matematis. Nah, jadi kalau ngajar fisika ini contohnya seperti ini ya. Jangan masuk pagi-pagi, masuk ke kelas langsung berikan rumus. Nah, jangan. Jadi kita coba tampilkan dulu fenomenanya yang ada, hubungan antar variabel seperti apa, nanti baru dapat persamaan matematisnya. Jadi fisika itu bukan matematik ya, tapi matematika itu alat untuk menjelaskan fisika agar lebih mudah begitu.
artinya penyederhanaannya gitu ya. Oke, tadi kita dapatkan hubungan semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar pertambahan panjang pada pegas, maka pertambahan pegasnya delta X itu sebanding dengan gaya. Kemudian semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil, artinya ini berbanding terbalik ya, berarti delta X itu berbanding terbalik dengan K, jadi 1/K, ini berbanding terbalik. Maka dengan persamaan ini, delta X sebanding dengan F, dan delta X berbanding terbalik dengan K, maka persamaannya bisa kita ubah menjadi F, kita sama dengan K dikali delta X. Nah, tapi di sini ada tanda minus, pada buku-buku pun biasanya diberi tanda minus. Ada yang bisa menjelaskan mengapa diberi tanda minus? Ada yang tahu? Nah, ini seperti ini, tanda minus. Halo? Nah, silakan. Bagaimana? Ya, gimana tadi? Coba diulang. Buk, bukan konstantanya yang minus. F sama dengan minus K delta X persamaannya. Jadi kalau kayak gini bukan K-nya yang negatif ya, tapi nilai gayanya yang negatif. Karena kan misalkan 2 dikali 200 ya tadi ya. Misalkan 200, seperti inilah ya. Ini berapa nih? 300 misal. Nah, 300 dikali 0,167. Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif 300 dikali 0,167. Bukan K-nya yang negatif, tapi gayanya yang hasilnya negatif ya. Nah, bukan nilai K-nya yang negatif, tapi nilai gayanya. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Izin Pak, Nah, silakan. Pak. Gayanya berlawan arah. Dengan gaya apa yang berlawanan arah? Berarti ada 2 di sini. Nih pada percobaan ini coba lihat. Ini kan gaya pegas nih yang biru. Betul? Betul Pak. Nah, gaya tariknya yang orange. Nih, kalau saya matikan gaya pegasnya dulu. Berarti ini gaya tariknya 50 Newton. Kemana? Ke kanan, ya kan? Kanan. Sedangkan ini artinya gaya aksinya. Kemudian pada pegas memberikan gaya reaksi sebesar 50 Newton yang arahnya berlawanan dengan arah gaya tarik tadi. Maka tentu gaya pada pegas, ya, gaya pegas tandanya berbeda dengan yang gaya tarik. Maka nilainya negatif ini menunjukkan arahnya yang berlawanan dengan gaya tarik. Sama kalau misalkan dia digantung secara vertikal. Misalkan ada objek yang digantungkan. Nah, itu juga sama. Ini gaya pegasnya yang ke atas, gaya beratnya ke bawah. Gitu ya. Nah, negatif ini menunjukkan bahwa arahnya yang berbeda sebagai reaksi dari gaya yang dilakukan pada pegas. Oke, jelas ya? Minus jelas, di sini karena gaya kan bicaraan vektor ya, jadi minus di sini mengindikasikan arahnya. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ini ada. Saya rasa mudah materi ini. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan. Nah, jika pegas identik, ini kan ada 2 pegas nih. Yang pertama disusun seri, yang kedua disusun paralel.
Kemudian masanya sama yang digantungkan di sini, ya. Tapi kan ukurannya beda, Pak. Kok bisa sama masanya? Nah, kalau gitu berarti bahannya yang beda kan, massa jenisnya yang beda. Oke, jadi keterangan pada soal pegasnya identik. Kemudian massa yang digantungkan pada sistem pegas sama besar. Jadi identik di sini maksudnya adalah K-nya ya, K-nya sama beserta pegasnya. Kemudian bagaimana perbandingan pertama panjang pegas yang disusun seri dengan pertambahan panjang pegas yang disusun paralel? Sama atau beda? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Rizky Amalia, ada? Ada, Pak. Nah, gimana menurutmu perbandingannya? Atau pertanyaannya sama atau beda dulu? Pertambahan panjang pegas yang disusun secara seri dengan yang disusun secara paralel. Pertambahan panjangnya ya, panjang totalnya, pertambahan panjang total. Beda, Pak. Beda. Yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar, panjang pegasnya yang lebih besar ini. Yang disusun seri atau paralel? Seri, Pak. Seri. Mengapa? Karena pegasnya cuma satu, Pak. Jadi ya, kalau yang ini Gimana? Berarti kalau pertambahan panjang pegasnya lebih besar, melarnya lebih jauh kan? iya, Itu Pak. kan maksudnya kan? Nah, kenapa yang seri melarnya lebih jauh dibandingkan dengan yang paralel? Karena dia seorang, Pak. Yang mana seorang? Dua tuh pegasnya. Gimana ya? Nah, Gini, Pak. gimana ya? Kan Nah, yang seri ini kan enggak, Pak. nah. Fidelis. Ada Fidelis? Fidelis ada? Halo? Adakah Fidelis? Fidelis Barakat Pagau. Halo? Mencapai bawah nih. Ah, Feren. Feren ada? Izin Pak, tadi Pak, Feren izin ke WC Pak. Siapa? WC, Pak. Siapa ke WC? Tadi Feren itu izin ke WC. Oh, Pak, kalau saya izin menjawab boleh enggak, Pak? ya silakan. Reni, oke silakan. Iya. Untuk susunan seri, pertambahan panjangnya menjadi 2 kali, karena pertambahan panjang total pegas itu sama dengan jumlah dari pertambahan panjang masing-masing pegas. Nah, sedangkan susunan paralel, pertambahan panjang total pegasnya itu sama dengan pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi kan kalau Apa yang misalnya, kenapa, Pak? Ya, apa yang mengakibatkan pertambahan panjang pada seri itu kalau yang pada kasus ini 2 kali dibanding yang paralel? Tadi ketemu karena yang seri jumlah dari masing-masing pertambahan panjang pegas ya. Sedangkan kalau yang paralel sama dengan artinya pegas yang satu dengan pegas yang dua itu pertambahan panjang pegasnya sama gitu ya. Iya, Pak.
Oke. Yang lain? Ada tambahan? Pak, izin coba jawab. Ya, silakan. Jadi tuh susunan seri ini bertujuan untuk memperkecil konstanta pegas, sehingga pertambahan panjang yang dialami sistem pegas ini akan lebih besar. Sedangkan susunan paralel bertujuan untuk memperbesar konstanta pegas, sehingga pertambahan panjang sistem pegas lebih kecil dibandingkan dengan susunan seri. Oke, jadi kalau seri konstanta pegas, artinya konstanta pegas total ya, konstanta pegas yang disusun secara seri lebih apa? Besar atau lebih kecil dibanding paralel? Lebih kecil konstanta pegasnya, Pak. Lebih kecil. Akibatnya pertambahan panjang pegasnya lebih besar daripada paralel. Oke. Iya, kalau konstanta pegasnya kecil kan ya kecil berarti pegasnya pertambahan panjangnya lebih besar ya. Ngunyutnya lebih banyak gitu ya, lebih panjang. Ngunyut Iya, tuh Pak. melar ya. Oke. Sekarang coba kita lakukan percobaannya. Untuk tadi udah ada beberapa tanggapan ya. Ditinjau dari pertambahan panjang oleh siapa tadi, Reni. Ditinjau dari konstanta pegas oleh Cindy. Ya, oke. Jadi dari bisa dari beberapa aspek ditinjau. Tapi intinya kedua dari pernyataannya sama, bahwa yang seri lebih besar ya pertambahan panjangnya dibanding dengan paralel. Gitu ya, Reni dan Cindy kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang kita coba lakukan percobaannya. Nah, jadi di sini kita mulai dari yang paralel dulu. Berarti kalau susunan paralel, berarti kan ada dua pegasnya. Ada dua pegas, ya. Yang pertama, kita buat pegasnya itu identik. Yang pertama ya. Yang kedua, kalau pegasnya berbeda konstantanya. Kesimpulan, itu bisa berlaku jika terjadi hal yang sama pada kedua kasus ini. Artinya sebuah kesimpulan dapat ditarik jika berlaku pada kasus paralel yang identik pegasnya ataupun yang berbeda konstantan pegas tersebut. Oke, sekarang kita kembali ke hukum hooknya. Nah, kita gunakan sistem. Oke, ini paralel ya. Nah, kita gunakan ini gaya. Kemudian gaya pada pegasnya kita buat komponen. Biar kita bisa lihat di sini gaya yang terjadi pada setiap pegas. Perpindahan, posisi, dan nilai. Oke. Sekarang kita gunakan yang pegas yang identik ya. K1-nya kita asumsi yang ungu ya, yang di atas ini K1 200. Kemudian K2-nya yang kuning juga 200. Kemudian yang kita lihat adalah gayanya yang berbeda. Berarti kalau begitu di sini yang mana variabel bebasnya? Yang variabel bebasnya tetap gayanya ya, gaya tariknya ini ya. Iya Pak, merupakan gaya bebasnya variabel bebas yang terikat berarti pertambahan panjang pegas total. Kemudian yang menjadi variabel kontrolnya adalah susunan pegasnya ini, yaitu secara paralel. Oke. Baik, sekarang mulai dari 10 Newton. Coba kita lihat
Nah, kalau kita lihat di sini, gaya yang kita berikan 10 Newton, maka gaya pada pegas 1 sebesar 5 Newton, yang ungu, yang kuning juga 5 Newton ya. Jadi sama-sama 5 Newton. Ini satuannya Newton ya, lupa saya tulis. Yang delta X-nya dalam meter. Kemudian delta X1, nah ini perpindahannya sebesar 0,025. Kalau kita perhatikan, pegasnya ini kan sama ya, panjangnya. Nah, kalau sama berarti pertambahan panjang pegasnya juga sama besar. Ini ya, berarti ini 0,025. Ini juga 0,025. Kemudian ini 0,025. Nah, sekarang kalau pegasnya ditarik 20 Newton. Nah, yang kuning 10 Newton, yang ungu juga 10 Newton. Sama panjang pegasnya sama 0,05. 0,05. Ini juga 0,05. Di layar kalian jelas ini ya, kelihatan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Lanjut, 30 Newton. Ini 15, 0,075 ya. -0,75. Nah, kemudian naik 40. Nah, sama 20. Juga 20. Kemudian 0,1. Nah, kemudian naik 50 Newton. Semakin melar ya, karena gaya yang diberikan semakin besar. Ini 25. 25. Kemudian 0,125. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi gayanya sama besar nih yang terjadi untuk setiap pegas. Tapi ketika gaya yang ditarik 10 Newton, maka seolah-olah gaya itu didistribusikan sama besar untuk setiap pegas. Jadi 5, 5, ya total 10 kan, 10, 10, 20. Jadi seolah-olah gaya total itu merupakan penjumlahan dari gaya setiap pegas. Gitu ya. Nah, kemudian delta X-nya sama. Nanti pertambahan panjang pegasnya sama. Nah, ini terjadi pada saat kalau pegasnya identik atau sama besar konstantanya. Nah, sekarang bagaimana kalau konstanta pegasnya kita ubah salah satunya, yaitu K2-nya. Berarti yang kuning ini kita ubah jadi 300. Ini saya kembalikan dulu 10. Nah, ini K2 300. Berarti yang kuning ya. Kita tambah. Nah, sekarang ini 10 ya gayanya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ternyata yang ungu itu 4 Newton, sedangkan yang kuning 6 Newton. Tapi secara umum pertambahan panjangnya sama, ya. Kalau dia tidak sama nanti miring lah dia kan. Ini kan jadi pertambahan panjangnya sama. Kalau ini lebih panjang, ini lebih pendek, tentu yang ini tidak lurus seperti ini, tapi miring, membentuk sudut seperti ini misalkan. Kalau ini lebih panjang, ini lebih pendek. Tapi kenyataannya kan sama-sama besar.
pertambahan panjangnya ya. Tapi gayanya beda, yaitu yang kecil 4 Newton, ini 6, kemudian 0,02, ini juga sama, 0,02. Nah, berikutnya kita perbesar gayanya, 20 Newton, maka ini 8, 12, kemudian 0,04. Juga 0,4. Kemudian diubah 10 Newton. Nah, 12, kemudian 18, 0,06. Tarik lagi 40 Newton. Enam belas, 24, dan 0,08 sama ya. Dan selanjutnya terakhir 50 Newton, 20, 30, 0,1 ya, 0,10, 0,10, 0,10. Nah, ini hasilnya. Coba dari tabel seperti ini apa yang bisa disampaikan? Coba dianalisis. Jadi sambil belajar praktikumnya lah ya. Nah, sini ada namanya Sulastri. Coba Sulastri. Ada Sulastri? Ada, Pak. Nah, coba dari hasil percobaan ini yang di dalam tabel ini, terserah kamu mau menyampaikan apa berdasarkan dari tabel ini. Silahkan. Silahkan Sulastri. Halo? Ramadan? Ya, Pak. Ah, silakan komentari tabel ini. Apa yang bisa disampaikan berdasarkan data dari dua percobaan. Yang pertama pegasnya identik disusun secara paralel, yang kedua pegasnya tidak identik, artinya K-nya berbeda, konstanta pegasnya. Nah, hasilnya bagaimana? Apa yang bisa disampaikan berdasarkan Jadi tabel kalau ini? yang identik tadi apa ya? Yang identik tadi itu kan jadi tuh gayanya tuh yang diperoleh itu sama kiri dan kanan, sedangkan untuk yang tidak identik, yang satunya panjang dan satunya itu pendek, itu kan gayanya tuh berbeda dan juga membentuk sudut. Panjang dan pendek itu apanya? Pegasan elastisnya, Pak. Berpengaruh dengan konstanta pegasnya, Pak. Yang antara pegas yang kiri dengan yang kanan tadi itu. Yang mana? Itu Pak, yang warna itu Pak. Itu kan dengan gaya yang dikenal kan 50 Newton kan. Jadi perbandingan apa ya?
gaya yang sorry. Satu K1 berapa tuh? Coba lihat. Konstanta pegas yang warna ungu. ungu 200. 100 Oh, Newton per meter ya. Iya. Yang kuning. Yang kuning 300. Yang kuning 3. Nah, gaya yang diberikan, gaya tarik yang diberikan berapa? 50. 50 Newton. Gaya pada pegas 1? Gaya pada pegas 1 tuh yang mana ini Pak? Pegas 1 ungu ke Pak? Iya. 20. Yang kuning? 30. Nah, jadi apa yang bisa disampaikan? Berarti berpengaruh. Gaya yang Gaya yang diberikan pada rangkaian paralel sebesar 50 Newton, ya kan? Ya. Itu didistribusikan, artinya disebarkan pada pegas 1 20 Newton, pada pegas kedua 30 Newton. Jadi sama besar totalnya, yaitu 50 Newton. Yang pegas 1 20, pegas 2 30. Berarti kan kalau dijumlahkan juga 50. Ya kan? Ya, tapi berbeda. Nah, tapi mengapa berbeda gayanya antara pegas 1 dan pegas 2? Konstanta ya Pak, mempengaruhi. Ya, yang mana yang besar? Yang kuning. Ya, artinya yang konstanta pegasnya besar, maka gaya yang terjadi pada pegas tersebut juga besar, agar bisa mengimbangi delta X-nya yang sama, ya kan? Ya. Pertama panjang pegasnya kan ini sama nih, antara K1 dengan K2. Ya? Nah, jadi intinya adalah berdasarkan kedua percobaan ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa gaya total yang diberikan itu tidak lain adalah jumlah dari gaya setiap pegas. Jadi gaya pada masing-masing pegas kalau dijumlahkan itu sama dengan gaya totalnya. Sedangkan pertambahan panjang pegas itu sama untuk pegas 1 maupun pegas 2. Jadi dalam kasus ini gayanya merupakan perjumlahan, gaya totalnya merupakan penjumlahan dari gaya setiap pegas, sedangkan pertambahan panjang pegasnya sama besar. Itu ya. Iya. Nah, Pak, saya boleh nanya dong, Pak? Kalau begitu, ya silakan. Pak, terkait misalnya konsep hukum Hooke ini kan Pak, kalau di dalam stok itu kalau dengan secara konsep kan kayak misalnya sok tunggal itu kan tidak sesuai gitu Pak, karena kan istilahnya untuk kekuatan sendiri gitu kan Pak, kan misalnya kalau kita motor dengan sok ganda tekanannya besar, otomatis tekanan itu terbagi dengan sok kiri dan sok kanan gitu Pak, kan, dan setiap sok itu kan mempunyai kapasitas tersendiri gitu kan, kekuatan daya tahannya, tapi itu kalau itu tadi loh Pak kan tidak sesuai gitu Pak, itu bagaimana Pak? Letak dari sok tunggal itu di mana? Biasanya di samping tuh Pak, di samping, tapi iya juga ya letak di tengah kan? Enggak, kalau metik tuh enggak di tengah-tengah amat Pak. Iya, tapi kan enggak mungkin dia di salah, enggak mungkin juga dia di salah satu sisi. Kemudian ada enggak tabung kayak tabung hidrolik tuh? Ada, biasa ada yang enggak Pak. Kalau yang untuk yang standar tuh enggak. Itu kan ada perbedaan antara apa? Yang motor kiri kanan shocknya sama yang tunggal itu. Tentunya ini kan apa ya? Mekanik ya? Ya, sistem Pak. Mekanik pada pegas. Tentu kalau dilihat ukurannya bagaimana?
Jadi antara pegas tunggal dengan yang pegas double tadi, coba perhatikan perbedaannya. Kan nanti kan berkaitan dengan konstanta pegas tuh. Iya. Kalau ukuran diameternya besar, lingkaran yang apa jerujinya tuh, bukan jeruji ya, apa yang spiralnya itu Iya. agak tebal, kemudian ditambah lagi dengan kayak seperti tabung hidrolik, tentu kan hasilnya beda dengan tanpa hidrolik dan apa namanya susunan dari spiral dari shock itu. Kalau masalah posisi, tentu mekanik itu ya namanya merancang motor bukan sembarang orang Iya. ya, karena itu Iya, Pak. pasti kerja tim. Sepeda juga sama kan, ada yang monoshock tuh. Iya. Yang di tempat duduknya ya kan. Oke, pertanyaan yang bagus karena itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentu dengan posisi yang seperti itu sudah pasti diperhitungkan dengan konstanta pegas dan kemudian batas maksimum ketika yang menaikinya siapa. Dan shock itu kan bisa ini. Kalau apa namanya juga kalau kayak gitu berarti sudah bergerak ya, artinya terjadi getaran. Nah, kalau getaran berarti kan harus terjadi gesekan. Nah, gesekan berarti kan harus ada pelumasnya. Nah, biasanya kan pelumasnya Ngurangi redam. kering. Artinya kan redam lah gitu Pak ya. apalagi yang naiknya kelas berat. Nah, kasihan motor ya kan, tenyonyok pegas tuh. Ya Pak, makasih. Oke ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Saya rasa itu jawabannya. Nanti tinggal searching saja. Itu saya rasa banyak penjelasannya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pertambahan panjang pegasnya sama untuk setiap kasus ya. Artinya kalau gayanya 10 Newton, maka pertambahan panjangnya 0,02. Kalau dia pegasnya berbeda konstantanya. Yang sama kalau sama bagaimana? Itu juga sama. Maka ini bisa dibuat sebuah kesimpulan. Ini yang maksud saya bahwa ketika kasusnya berbeda, yaitu yang satu identik, yang satu berbeda konstantanya, tapi hasilnya sama, hasilnya ya, maka ini bisa digeneralisir atau ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada pegas yang disusun secara paralel, itu pertambahan panjang untuk setiap pegas sama dengan pertambahan panjang totalnya. Jadi kalau 0,025 sama. Nah, ini maksud dengan kesimpulan. Bisa ditarik sebuah kesimpulan, digeneralisir ya. Nah, kesimpulan yang kedua, oke, ini sebelum sampai ke sana, berarti delta X total itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Nah, kesimpulan yang kedua, kalau kita lihat di sini, yang paralel identik maupun paralel yang berbeda konstantanya, kalau gaya totalnya 10, maka distribusi pada setiap pegas 5, 5. Artinya kalau 20, 10, 10. Artinya kalau kita jumlahkan antara setiap gaya pada pegas itu hasilnya merupakan Halo, Pak. tambah 2. Itu sama dengan F1 tambah F2. Ada yang ingin ditanyakan? Terdengar sayup-sayup suara? Pak, tadi Bapak sempat terdiam, Pak. Hah? Halo, cek. Tadi suara Bapak sempat. Oh ya. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang udah jelas, Pak. Oke, sampai di mana tadi yang kurang jelas ya? Terus saya ulang lah ya. Saya ulang ya. Nih. Jadi sebuah kesimpulan bisa ditarik jika kesimpulan itu berlaku untuk semua kasus. Kan kasus yang ini ada dua ya. Yang pertama pegas yang identik, konstanta pegasnya. Kemudian pegas yang berbeda konstanta. Nah,
kita lihat bahwa pertambahan panjang pegasnya itu sama untuk setiap kasus, baik dia identik maupun berbeda konstanta pegasnya. Kalau yang pertama, kalau ditarik 10 Newton, pegas 1 0,025, pegas 2 0,025, begitu juga totalnya. Kalau berbeda konstanta bagaimana? Juga sama. Maka kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa pada pegas yang disusun secara paralel, pertambahan panjang pegas totalnya itu sama dengan pertambahan panjang setiap pegas. Artinya kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, seperti ini. Jadi delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Artinya pertambahan panjang total sama dengan pertambahan panjang tiap pegas. Oke? Kedengaran suara saya jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas. Lanjut kesimpulan yang kedua, yaitu tentang hubungan gaya total dengan gaya tiap pegas. Nah, kita lihat untuk yang identik pegasnya, ketika F total gaya tariknya 10, maka gaya itu didistribusikan pada pegas 1, 5, pada pegas 2, 5. Kalau gayanya 20, pegas 1, 10, pegas 2, 10. Jadi kalau kita lihat jumlah dari masing-masing pegas gayanya 5 tambah 5 itu kan 10, 10 tambah 10 20. Artinya gaya total itu tidak lain adalah jumlah dari gaya tiap pegas. Nah, kesimpulan itu bisa berlaku atau ditarik jika hal yang sama terjadi pada pegas yang berbeda konstantanya. Nah, kita lihat ternyata hal ini juga terjadi. Kalau gaya tariknya 10, F1 4, F2 6. Gaya tariknya 20, F1 8, 12. Jadi kalau kita lihat ini juga merupakan penjumlahan. Jadi gaya totalnya merupakan jumlah dari gaya masing-masing pegas. Maka karena ini berlaku pada dua kasus yang berbeda, maka kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa pada susunan pegas, baik yang identik maupun yang berbeda konstanta, berarti secara umum bisa ditarik kesimpulan gaya totalnya merupakan penjumlahan gaya tiap pegas. Nah, maka dengan demikian kita bisa menghitung atau mencari persamaan berapa konstanta pegas pengganti untuk pegas yang disusun secara paralel. Jadi kan F total berarti didapat dari K total dikali delta X total. F1 K1 delta X1 dan seterusnya. Karena X-nya sama berarti boleh kita coret ya. Maka didapatlah kalau susunan paralel itu K totalnya adalah K1 tambah K2. Kalau dia maaf ini bukan seri ya. Saya salah tulis. Jadi ini harusnya paralel. Mana dia? Ini paralel ya. Mana tadi? Kayaknya salah slide. Ini. Bapak yang ngetik, Bapak yang nanya macam mana pula ya kan? Nah, ini coba hidup paralel. Oke ya, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjutkan ke yang seri? Ada? Halo? Ada, Pak. Tak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan ke yang paralel ya. Chatnya masih loading, karena online ya. Bisa di-download juga secara offline, asalkan di komputernya sudah terinstall Java, kemudian Flash ya.
Nah, sekarang seri. Seri berarti kita ubah susunannya. Nah, ini seri ya. Jadi seri pegas, ini juga sama. K1-nya 200, K2-nya 200. Jadi yang pertama kasusnya yang identik dulu. Nah, gaya yang dikenakan, kemudian gaya pegas, komponen. Nah, cuma di sini nanti ada apa ya? Ada hal yang mungkin kita maklumi untuk praktikum ini tentang ini, pertambahan panjangnya. Oke. Sekarang berarti gayanya kita tarik 10 Newton ya. Nah, coba sekarang kita lihat ketika ditarik 10 Newton, maka pegas 1 10 Newton, pegas 2 juga 10 Newton ya. Nah, ini 10, ini juga 10. Maka delta X totalnya 0,1. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada percobaan yang seri yang sulit diamati adalah pertambahan panjang untuk setiap pegasnya. Karena yang bisa diamati di sini adalah pertambahan panjang tiap ini pertambahan panjang totalnya ya. Yang tiap pegasnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita lihat, nah kayaknya untuk kasus yang ini ya, kita tarik 10. Nah, kelihatannya pertambahan panjang pegas A dan B ini, 1 dan 2 ini sama ya. Tapi nanti kita isinya. Jadi ini kita pending dulu karena nggak ada garis perpindahannya. Kalau yang ini total ya, bukan tiap pegas. Nah, jadi yang kolom delta X1 dan delta X2 kita pending dulu. Kemudian kalau ini 20. Nah, juga sama. Jadi pegas 1 20, ini juga 20. Kemudian ini 0,2. Kalau 30. Nah, ini 30. Ini 30. 0,3 ya. Kalau 4. Nah, ini juga sama. 40. Dan ini 0,4. Kemudian kalau 50. Ini juga 50. Ini 0,5. Nah, delta X sepertinya saya. Maksudnya delta X1 itu sama delta X2. Itu lihat pola dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama ya. Secara ya kalau tentu harus ya, ukur gitu ya. Nah, oke. Mana? Sekarang kalau tidak, jadi delta X kita kosongkan dulu. Ini 200, 400, berarti K2-nya yang 400 ya, yang kuningnya kita ubah jadi 400. Oke, kita mulai start full lagi. Nah, sekarang kita lihat gayanya sama, tetap sama. Sama-sama 10. 10. Nah, coba sekarang kita lihat perbandingan pegas 1 dengan pegas 2. Beda tidak? Berarti ini 0,075 ya. Kalau belum kelihatan, sekarang kalau ini saya tambah 20 Newton. Nah, berarti ini 20.
Ini 20. Ini 0,15. Sudah kelihatan tidak? Coba bandingkan. Nah, pegas 1 dengan pegas 2 lebih Lebar. melar yang mana? Lebih Pegas melar Lebih satu. lebar pegas yang mana? 1. Artinya kan pertambahan panjang pegasnya tidak sama. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Artinya pertambahan panjang pegas 1 itu lebih besar dibandingkan dengan pertambahan panjang pegas 2. Oke ya. Nah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, berarti lanjut 30. 30. Nah, ini coba lihat. Ini semakin besar, sedangkan ini artinya selisihnya makin jauh nih. Yang 1 lebih renggang ya dibandingkan dengan yang pegas 2. 30 ini juga tetap sama 30. 30, ini 30. Ini 0,225. Kemudian 40 juga sama. 40, maka ini 0,3. Kemudian terakhir 50. Sama. Dan 0,375. Nah, ini lebih renggang ya dibandingkan yang ini. Nah, jadi gimana menghitung delta X1-nya? Ya karena tidak teramati secara visual di pet simulation-nya, maka kita bisa menentukan dengan cara menghitung delta X-nya. Berarti delta X1 kan apa per apa nih? Gaya F1 per K1 kan? Betul enggak? Betul, Pak. Nah, berarti 10 bagi 200. Berarti 0,05 ya. Iya, Pak. Betul. Kemudian yang delta X2, F2 bagi K2, 10 bagi 400. Berarti 1 bagi 40, 0,025 ya. Ya. Nah, Iya, Pak. lanjut untuk yang berikutnya berarti F1 bagi ini berarti 0,1 ya, 20 bagi 200. 0,10. Yang ini 20 bagi 400, 0,05. Nah, yang ini 30 bagi berapa nih? 30 bagi 200, 0,15 ya. Seperti ini 0,075. Betul ya, 0,075. Yang ini 40 bagi 200, 0,2. 40 bagi 200, yang ini 40 bagi 400, 0,1. Yang ini, mana dia? Nah, yang ini 50 bagi 200, 0,25. Ini 0,125. Betul kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Sekarang yang ini berarti 10 bagi 200, 0,05. Ini juga sama, 0,05. Jadi 10 bagi 200, 10 bagi 200, 20 bagi 200, 0,10. Ini juga sama, 0,10. Kemudian 0,15, 0,15. Ini 0,20, 0,20,
0,25, 0,25. Nah, udah dapat nih. Nah, ini datanya. Jadi kalau kita lihat, yang kita bisa lihat itu perbandingan F total dan X totalnya, delta X. Nah, pertama, kita lihat gaya untuk yang identik maupun yang berbeda konstantanya, kalau dia totalnya 10, maka pegasnya itu sama, karena dia segaris kan. Kalau seri kan disusun ya mendatar saja seperti itu. Berarti kalau pegas 1 ditarik 10 Newton, maka pegas 1 akan mengalami 10 Newton, pegas 2 juga sama 10 Newton, karena segaris begitu. Karena hubungannya seri, susunannya seri. Nah, kalau ditarik 20 juga sama, pegas 1 20, pegas 2 juga 20. Nah, gitu ya. Jadi, kalau konstanta bedanya juga, kalau konstantanya beda bagaimana? Juga sama. Kalau ditarik 10, pegas 1 10, pegas 2 10. Maka dapat kita simpulkan pada pegas yang disusun secara seri, gaya totalnya itu sama dengan gaya tiap pegas. Maka F totalnya sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, yang berikutnya delta X-nya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Masih Pak. jelas? Oke. Jelas, Pak. Nah, lanjut. Kalau untuk delta X-nya, delta X total, kalau pada yang seri identik 0,1 delta X totalnya, maka yang pertama panjang pegas 1 0,05, 0,05. Kalau kita lihat, ini tidak lain adalah jumlah untuk delta X totalnya itu adalah jumlah tiap masing-masing pertambahan panjang pegas pada pegas masing-masing ya, pada tiap pegas. Nah, kalau yang berbeda konstantanya bagaimana? Juga sama. Nih, kalau kita lihat 0,05 tambah 0,025 kan 0,075. 0,1 tambah 0,05, 0,150. Oke ya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan delta X total pada rangkaian yang disusun secara seri pegas tersebut ya, itu tidak lain adalah penjumlahan pertambahan panjang tiap pegas. Maka delta X total adalah delta X1 tambah delta X2. Maka F total sama dengan delta X total itu kan F total per K total. Delta X1 F1 per K1, F2 per K2. Dan F-nya sama, maka F-nya bisa langsung kita coret. Maka hasilnya 1 per K total, 1 per K1, dan plus 1 per K2. Maka rangkaian paralel KP 1 per K1. Kok KP ya? KS ya? Nah, saya salah tulis lagi nih. Terpengaruh mungkin ini ya. Rangkaian apa? Pada resistor. Jadi ini kebalikan resistor ya. Nah, ya enggak? Iya, Pak. Kalau resistor kan seri itu dijumlahkan, enggak pakai 1 per, tapi kalau paralel baru pakai 1 per. Nah, kebalikan dari resistor, tapi sama dengan kapasitor. Nah, kalau kapasitor sama dengan pegas nih, tapi berbeda terbalik dengan resistor. Oke, maka ini yang kita peroleh hasilnya ya. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, berarti kan nih, kalau kita masukkan dalam bentuk angka-angka kan biasanya lebih enak tuh memang hitungnya, biar dapat perbandingannya. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya, ya jadi pernyataan dua temanmu tadi, Reni dan siapa tadi? Lupa saya. Ya Cindy, betul dua-duanya. Nah, Cindy dua-duanya betul ya. Karena kalau seri itu pertambahan panjangnya lebih besar dibandingkan dengan yang paralel. Baik ditinjau dari konstanta maupun ini delta X untuk setiap pegas. Oke.
soalnya dulu ya. Jadi perhatikan gambar di samping, jika semua pegas identik dengan konstanta pegas 400 Newton per meter dan beban yang digantung itu sama 2 kilo, tentukan perbandingan pertambahan panjang pada rangkaian pegas secara seri dan yang paralel. Sesuai dengan hasil percobaan berarti harusnya yang seri lebih panjang ya. Nah, lebih panjang. Oke. Sekarang diketahui massa beban kan 2 kilo, percepatan gravitasi kita asumsikan 10 meter per sekund kuadrat, konstanta pegas sama 400 Newton per meter. Maka kita hitung dulu gaya total yang bekerja pada pegas, yaitu kita dapatkan dari gaya beratnya, yaitu massa beban dikalikan gravitasi. Jadi dapat 20 Newton. Oke, kita hitung yang seri dulu. Seri langsung saja persamaannya berarti 1. Kita hitung dulu konstanta totalnya. Nah, jadi 1/400 tambah 1/400, 2/400, berarti dibalikkan K total 400 bagi 2. Dapatlah 200 Newton per meter. Kemudian kita hitung X totalnya, berarti gaya total dibagi K total 20 per 200. Kita dapatkan 0,1 meter. Delta X totalnya. Ya, delta X totalnya. Lanjut. Oke. Kemudian yang paralel, K total K1 tambah K2, berarti 400 tambah 400, 800 Newton per meter. Nah, ini tadi kata temanmu, maka kalau rangkaian paralel, konstanta pegas penggantinya itu, maka jadi lebih besar dibandingkan dengan yang seri. Maka akibatnya melarnya itu lebih mudah yang seri, karena konstanta pegasnya jadi lebih kecil. Nah, awalnya kan 400 kalau tunggal, tapi kalau disusun secara seri, maka lebih mudah membuat pegas itu melar kalau disusun secara seri. Dibandingkan tunggal masih lebih mudah seri kan? Kalau tunggal kan 400 nih. Tapi kalau seri jadi 200 kalau jumlah pegasnya ada 2. Nah, sedangkan kalau disusun secara paralel, pegasnya jadi lebih sulit untuk melar karena K totalnya jadi lebih besar dibandingkan dengan K tunggal ya. Nah, maka X totalnya, F total bagi K total, F-nya sama, 20 bagi 800, maka 0,025. Maka kalau kita lihat di sini, 0,1 dibandingkan dengan 0,025. Berarti 1 banding berapa tuh? 1 banding 4 ya. Untuk yang paralel 1, seri 4. Artinya 4 banding 1. Jadi yang seri 4 kali dibandingkan dengan yang paralel. Nah, kalau saya tanya, berapa pertambahan panjang tiap pegas pada rangkaian seri? Coba. Coba siapa nih? Muncul langsung di layar. Ahul Sairi. Mana Ahul Sairi? Ada enggak? Ada, Pak. Nah, kalau saya tanya berapa pertambahan panjang pegas di rangkaian seri kan totalnya 0,1. Nah, kalau ini K1, ini K2, berapa tiap pegasnya? Tadi itu percobaannya kan ada. Kalau pada rangkaian seri 0,05, Pak. Iya. Berapa gayanya? Gayanya tuh, Pak. Ya, tadi kalau pertambahan panjang pegasnya 0,05. Kalau ini gayanya, gaya pada pegas 1? 10, Pak. Mengapa 10? Kalau pada seri gayanya sama kan? Sama dengan gaya total, ini kan segaris. Jadi kalau kita tarik 20, maka ini 20, ini juga 20. Nah, karena segaris, maka gaya
pada tiap pegas itu sama dengan gaya total. Berarti ini 20 Newton, ini 20 Newton. Ya. Iya, Pak. Nah, berarti masing-masing 0,05, 0,05 pertambahan panjang pegas. Totalnya baru 0,1. Nah, kalau yang ini gayanya beda, ya kan? Karena ini disusun paralel. Ketika ini 20, maka didistribusikan. Tapi lihat dulu pegasnya. Kalau identik berarti sama besar nih. Kalau di sini 20 berarti di sini 10, K1-nya, K2-nya juga 10. Bukan K-nya, itunya ya. Gayanya, gaya pada pegas 1 10, gaya pada pegas 2 juga 10. Nah, pertambahan panjang pegasnya yang sama, yaitu 0,025. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, ini kerjakan sebagai tambahan untuk 10 soal. Silakan di screenshot boleh. Jadi ini pegas yang disusun kombinasi lah ya. Ya sama seperti cari waktu yang resistor ya, kurang lebih sama lah ya. Jadi soalnya perhatikan gambar di samping. Jika semua pegas identik dengan konstanta pegas 400 Newton per meter. Jadi ada 5 pegas itu ya. Dan beban yang digantung itu 4 kilo. Tentukan gaya dan pertambahan panjang tiap pegas. Nah, jadi yang ditanya sekarang tiap pegas. Ya caranya sama. Cari dulu K pengganti. Kemudian dapat delta X total, baru nanti masukkan ke dalam setiap ini pegas kombinasinya. Caranya berarti cari dulu K4 dengan 5 kan paralel. Berarti K4 tambah K5 dapatlah KS1 misalkan. K2 kok ada 2 nih. Oh, berarti ini K5 K6 ya. Ini K5 ada 6 kan pegasnya. Nah, ini K6, K3, ini K4 ya. Nah, jadi ada 6 pegasnya. Jadi K5 dengan K6, KS1, K2, K3, K4, KS2, bukan, KP1, K2, K3, K4, KP2, kemudian K1, serikan dengan KP2, serikan dengan KP1. Dapatlah K totalnya nanti. Gampang nih, nggak sulit kok. Tinggal masukkan. Cuma agak panjang ya ngerjakan. Dan harus teliti. Oke, silahkan dikerjakan. Masukkan nanti ke dalam 10 soal itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada? Minggu depan udah meet atau belum ya? Jadwalnya? Tanggal 29 mulai UTS, Pak. Oh, berarti udahlah. Udah, Pak. Iya. Berarti ya udah sampai di sini lah kita materinya. Berarti dari UTS-nya nanti materinya ya dari awal sampai ini. Dari gerak melingkar, GMB, GFBB, torsi, kemudian gerak menggelinding, momentum sudut, sampailah ke hukum Hooke dan susunan pegas ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Tugasnya tetap dikumpulkan yang 10 soal. Nah, 10 soalnya saya bebaskan. Mau tentang hukum Hooke semua boleh, atau review dari bab 1, gerak melingkar sampai yang hari ini silahkan. Artinya sambil untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita diskusikan dari awal semester ya. Baik, Pak. Bebas gitu maksudnya. Nah, tapi dikumpulkan minggu depan Kamis. Jadwalnya kapan
Saya rasa hari Kamis sama lah ya, 8:30 ya. Di Kamis depan kita UTS ya. Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.